saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pergerakan tanah di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak merusak 9 rumah warga. Ribuan ikan terdampar dan mati di pesisir pantai Kecamatan Pagelaran. Modus minta sumbangan masjid, 2 pemuda di Tangerang Selatan mencuri ponsel. Libur Natal dan Tahun Baru yang bertepatan dengan libur sekolah diperkirakan akan menyebabkan peningkatan jumlah penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Namun diperkirakan cuaca ekstrim akan menjadi kendala bagi pengelola Pelabuhan Merak saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Sebelumnya operasional dan pelayanan terhadap pengguna jasa sering terganggu akibat gelombang tinggi di sekitar Pelabuhan Merak. Bahkan pelabuhan juga sempat ditutup karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk kapal melakukan perjalanan. Guna melayani calon pengguna jasa, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten memastikan bahwa pelayanan Pelabuhan Merak tidak akan ditutup apabila terjadi cuaca ekstrim. Nantinya KSOP Banten akan menerapkan pola perlambatan serta telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengatur kendaraan. Selain itu, 2 pelabuhan lainnya akan dioperasikan demi melayani calon pengguna jasa yang hendak melakukan perjalanan ke Sumatera. Ke depan ini kita mungkin tidak akan melakukan penutupan secara formal, kami akan melakukan penundaan keberangkatan kapal itu, tetapi tidak akan menutup pelabuhan secara resmi. Kami sudah melakukan rapat-rapat koordinasi kecil maupun yang skalanya lebih luas dengan pihak kepolisian, dengan pihak ASDP selaku pengelola pelabuhan, kemudian dengan para seluruh stakeholder untuk bagaimana menangani jika terjadi suatu kondisi bahwa kemacetan itu terjadi dalam wilayah pelabuhan maupun di sekitar di luar pelabuhan itu. Untuk itu telah disiapkan beberapa buffer area di dalam pelabuhan yang Indakiat IKPP. Jadi jika terjadi kepadatan pada wilayah pelabuhan maka sebagian kendaraan akan dibawa ke IKPP untuk bisa mengurai yang terjadi di dalam pelabuhan. Berdasarkan data BMKG disebutkan cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi diprediksi hingga beberapa pekan ke depan. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk pengangkut tanah kembali terjadi. Kali ini kecelakaan terjadi di Jalan Raya Lopang Banten Lama, Kelurahan Kasemen, Kota Serang, antara truk pengangkut tanah dengan bus yang membawa rombongan peziarah. Akibat kerasnya benturan, kondisi kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan as roda depan truk patah. Bus yang membawa 54 peziarah asal Kebumen, Jawa Tengah diketahui baru saja melakukan ziarah ke makam Syekh Maulana Yusuf. Kecelakaan terjadi akibat truk tanah yang melaju dari arah Serang menuju Banten Lama berjalan oleng. Akibatnya sopir truk mengalami luka cukup parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara penumpang bus tidak ada yang mengalami luka berat. Tiba itu langsung lari ke kanan. Oh, truknya langsung ke kanan, oleng. Waktu itu keadaan di dalam gimana Pak pas penumpang? Nyaman semua, kita jalan pelan, lagi sholawatan, kita jalan 20 km per jam pelan-pelan. Langsung nabrak aja. Langsung lari ke kanan. Waktu itu shock Pak? Bapak sendiri shock apa kaget itu? Ya kaget Mas. Sudah sempat berhenti saya. Udah sempat Mau berhenti? hitungannya saya minta berhenti. Oh, Bapak sendiri mengalami luka nggak Pak? Alhamdulillah aman. Aman ya? Sementara rombongan ziarah yang sempat terlantar dialihkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan. Kasus kecelakaan tersebut ditangani oleh Satlantas Polresta Serang Kota. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.
Berdalih meminta sumbangan pembangunan masjid, 2 orang pemuda mencuri ponsel seharga puluhan juta rupiah di ruko percetakan yang terletak di Jalan Mawar, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pencurian kedua pelaku sempat terekam CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Awalnya 2 orang pelaku menghampiri seorang karyawan percetakan yang sedang bekerja, mereka langsung meminta uang sumbangan untuk pembangunan masjid. Saat diberikan sejumlah uang, pemuda ini menolak dan mematok besaran sumbangan. Menghindari masalah, karyawan pun menuruti kemauan pelaku. Tanpa disadari karyawan, seorang pelaku kemudian mencuri gawai milik bosnya yang tergeletak di atas bangku. Usai mencuri, kedua pelaku kemudian dengan cepat kabur dari lokasi. Selain kehilangan ponsel seharga 24 juta rupiah, korban juga kehilangan data yang tersimpan di dalam ponsel. Itu posisinya waktu istirahat kan, posisinya saya habis makan siang, duduk di sini, saya lagi kerja juga sebenarnya, terus tiba-tiba datang 2 orang itu, yang satu duduk di bangku, yang satu tuh minta sumbangan ke saya, katanya buat masjid kan, terus saya kasih uang awalnya 15.000, ternyata dia matokin harganya 30, jadi saya kasih uang yang 50, terus kan dia kembaliin ke saya. Nah pas saya ngembaliin itu, saya nggak tahu tuh kalau ada HP di situ, HP bos saya. Tiba-tiba ternyata diambil sama 2 orang itu, terus 2 orang itu pergi. Berbekal rekaman CCTV, korban akan melaporkan peristiwa pencurian ini ke polisi dan berharap pelaku bisa segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.